Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 371 Tuan Tinju Naga. Zhao Liu memandang Tang Tianhao dan berkata, "Tetua, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan?" Tang Tianhao menyipitkan matanya dan ragu-ragu sejenak. Dia berpengalaman dan secara alami dapat melihat bahwa Lin Bai bukanlah pendekar pedang biasa, dan biasa saja. Prajurit bukan tandingannya. Mengapa saudara Zhao Liu perlu mengambil tindakan? Ayah, saya bisa memenggal kepala orang ini. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri dari kursi. Tang Tianhao melihat ke belakang dan merasa ngeri. Karena orang yang berbicara ternyata adalah putra satu-satunya, Tang Yuan. Tang Tianhao memandang putra satu-satunya dan diam-diam berkata di dalam hatinya, Yuaner adalah salah satu dari 3 pahlawan dan 4 pahlawan dari Sekte Bulan Suci. Budidayanya di alam Tianwu tingkat 9 seharusnya cukup untuk membunuh Lin Bai. Jika dia membunuh Lin Bai, dia bisa membelah bumi dan menjadi Raja Guangzhong Yaozu. Tang Tianhao mengangguk dan berkata, "Oke, Yuaner, kamu harus lebih berhati-hati." Dimengerti, ayah. Tang Yuan tersenyum bangga, dan setelah menerima perintah, dia melompat dan jatuh ke medan perang. Di tembok kota, seseorang dengan mata tajam langsung berteriak. Seseorang akan bertarung lagi. Kali ini, salah satu dari 3 pahlawan dan 4 pahlawan. Itu Tang Yuan. Banyak master berseru. Putri tertua, Ji Bei, dan Ji Bai juga mengumpulkan pikiran mereka, dan mereka juga tahu betapa kuatnya Tang Yuan. Chu Jiangliu memandang Tang Yuan saat ini, matanya menunjukkan niat membunuh. Setelah Tang Yuan jatuh, dia kembali menatap Chu Jiangliu dan berkata sambil tersenyum, "Pangeran Chu, aku tidak menyangka kamu masih hidup setelah menerima tamparanku. Ini hanyalah keajaiban." Ketika Naning Pas dilanggar sebelumnya, Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, Jiangliu pernah terluka oleh telapak tangan Tang Yuan. Jika bukan karena ramuan yang menghidupkan orang mati di Istana Chu, Chu Jiangliu pasti sudah masuk neraka sekarang. Mengenai hal ini, Chu Jiangliu memiliki dendam terhadap Tang Yuan. Tang Yuan berbalik, memandang Lin Bai, dan mencibir, "Kamu agak mampu, dan kamu mampu membunuh Su Tai dan Song Long, tetapi kamu hanya bisa melakukan ini. Kamu pasti akan mati di tanganku hari ini." Lin Bai berkata dengan tenang. Ditanya, "Mengapa kamu baru saja melihat Chu Jiangliu?" Tang Yuan tertawa dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu? Ketika Naning Pas dilanggar oleh kami, saya diperintahkan untuk membantai kota. Pada saat itu, Chu Jiangliu melindungi sekelompok orang tingkat rendah. Prajurit itu pergi. Katakan padaku, aku akhirnya bertemu dengan seorang komandan militer, dan aku bertarung dengannya beberapa kali karena tanganku gatal. Ternyata komandan militer itu kerajaan Shen Wu Mu sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku." Tang Yuan berkata sambil tersenyum bangga. "Aku mengerti." Lin Bai mengangguk dengan tiba-tiba menyadari, "Kalau begitu aku akan membalaskan dendamnya. Sebaiknya kamu memikirkan cara untuk melarikan diri nanti." Tang Yuan berkata dengan dingin. "Awas gerakannya." Tang Yuan meraung marah, auranya melonjak, dan kekuatan yang menghancurkan dunia keluar. Kekuatan mendominasi yang besar dan tak terbatas menyebar dari tinjunya. Tinju Naga Tuan. Langkah pertama, naga itu membumbung ke seluruh dunia. Sebuah kekuatan yang menakutkan keluar. Lin Bai merasakan sedikit kepanikan pada kekuatan ini. Ini adalah. Lin Bai terkejut. "Hahaha, ini adalah tinju naga basi, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh Sekte Bulan Suci kita. Meskipun ini adalah salinan rusak, ini dapat dianggap sebagai buku seni bela diri tingkat surga kelas 2. Kamu bisa mati. Di basi di bawah tinju naga, itu akan menjadi berkah seumur hidupmu." Tang Yuan tertawa liar. Ketika Zhao Liu melihat tinju Tang Yuan, dia memandang Tang Tianhao dengan sedikit ketidaksenangan dan berkata, "Elder, saya tidak berharap Anda menyerahkan tinju naga Tuan kepada saudara muda Tang Yuan untuk pelatihan." Tang Tianhao tersenyum canggung dan melakukannya tidak membalas. Zhao Liu mendengus dingin, merasa tidak senang. Dalam hal kualifikasi, Zhao Liu jauh lebih tinggi daripada Tang Yuan. Dalam hal prestasi, Zhao Liu jauh lebih baik daripada Tang Yuan. Tetapi bahkan dia tidak bisa berlatih tinju naga Tuan, tetapi Tang Yuan benar-benar melakukannya. Mengapa? Karena saya punya ayah yang merupakan wakil pelatih kepala. Tinju naga Tairen merupakan sebuah fragmen yang diperoleh oleh Sekte Bulan Suci pada tahun-tahun awal. Fragmen ini hanya mencatat 3 jurus tinju, namun telah diuji oleh para ahli dari Sekte Bulan Suci. Meskipun ini adalah salinan rusak, itu dapat dianggap sebagai keterampilan bela diri yang sebanding dengan tingkat surga kelas 2. Sejak saat itu, tinju naga Tuan menjadi latihan yang tidak dapat dilakukan oleh para pejuang yang tidak memberikan kontribusi besar kepada Zheng Yue Zhongfei. Jadi, bahkan Zhao Liu pun tidak memenuhi syarat.
Zhao Liu memiliki reputasi yang hebat dan merupakan salah satu dari 3 pendekar pedang bulan suci di Sekte Bulan Suci, nomor 2 setelah Raja Bulan Suci. Ternyata itu hanya salinan yang rusak. Setelah mendengar ini, Lin Bai mencibir dan berkata, jika rangkaian teknik tinju ini adalah versi lengkap, maka saya mungkin harus menghindari ujungnya untuk sementara waktu. Tetapi karena itu salinan rusak. Haha, Lin Bai mencibir dan bergegas maju dengan pedang di tangan. Roar! Overlord Dragon Fist, kekuatan naga tak tertandingi dan mendominasi. Saat Tang Yuan maju dengan pukulannya, kekuatan surga perlahan turun, menekannya seperti naga terbang di langit. Bumi kemudian diguncang oleh kekuatan dahsyat ini dan retak hingga terbuka. Teknik pedang mengejutkan. Badai mengejutkan. Sebuah pedang melesat ke depan dengan marah dan bertabrakan dengan pukulan Tang Yuan. Tiba-tiba ledakan dahsyat menyebar. Dalam bentrokan pukulan ini, keduanya berimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mengalahkan yang lain. Kamu benar-benar bisa menerima pukulanku. Aku tidak bisa meremehkanmu. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menerima pukulan keduaku. Tuan Tinju Naga, gaya kedua, dunia Master Naga. Pukulan kedua menyerang, dan itu beberapa kali lebih kuat dari pukulan pertama. Kekuatan yang kuat menyebar, seolah-olah daerah sekitarnya telah hancur. Di bawah kekuatan yang menakutkan, Lin Bai merasa sedikit ketakutan. Jika Tang Yuan mengeluarkan kekuatannya, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada Hua Qinghai. Ini bisa dianggap sebagai prajurit terkuat di alam Tianwu tingkat 9 di antara orang-orang yang pernah dilawan Lin Bai dalam hidupnya. Memang benar dia adalah jenius yang dikenal sebagai 3 elit dan 4 elit di Sekte Bulan Suci. Dia memang kuat dan luar biasa. Mata Lin Bai menyipit, sudut mulutnya sedikit bergerak, dan matanya memancarkan niat membunuh. Maksud pedang. Lin Bai mengambil inisiatif untuk menggunakan maksud pedangnya. Teknik pedang Jingfeng. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai melemparkan niat pedangnya, dan Lin Bai menebas dengan energi pedang. Dunia yang menderu menyerbu dan bertabrakan dengan pukulan Tang Yuan lagi. Terjadi ledakan keras. Keduanya terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh kekuatan dahsyat ini. Wajah Tang Yuan penuh dengan keganasan, matanya tampak terkejut, dan dia berkata dengan terkejut, tidak ada yang pernah bisa menerima pukulan kedua saya, dan orang ini menerimanya secara langsung. Kalau begitu, maka energi di tubuhnya pasti sudah habis, jadi pukulan ini akan mengakhiri nyawanya. Tinju Naga Tirani. Gaya ketiga, 10.000 naga melahap langit. Tang Yuan terkejut, dan Zenki yang besar terbang keluar seperti seekor naga. Di sekitar Tang Yuan, hantu naga dewa memadat, dan pemaksaan yang menakutkan mengikuti, mengejutkan para pahlawan dari 8 kehancuran. Mata Lin Bai membeku, merasa semakin stres. Tuoba Feng berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum marah, hahaha, Lin Bai, jangan lupa, kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak membunuh lawanmu dalam 3 pedang, kamu akan kalah. Jika kamu kalah, kamu harus melakukannya sendiri. Potong kepalanya. Kamu mengambil tindakan. Jika kamu tidak bisa membunuh Tang Yuan, kamu akan kalah. Tuoba Feng berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, putri tertua diliputi kekhawatiran dan menatap Lin Bai dengan cermat dengan sepasang mata yang indah. Lin Bai, harap pastikan tidak terjadi apa-apa padamu, kata putri tertua dengan cemas. Lin Bai mendengar suara Tuoba Feng dan langsung mencibir, siapa bilang aku akan kalah? Aku pasti akan membunuh orang ini dengan pedang ini. Bab 372 3 Pedang Bulan Suci. Siapa bilang aku akan kalah? Pedang ini pasti akan membunuhmu. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan cahaya dingin muncul di pedang Qingge. Tang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia begitu percaya diri dengan gaya ketiga tinju naga tiraninya sehingga bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Bai bahkan tidak bisa berpikir untuk membunuhnya dengan satu pedang. Haha, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Bisakah kamu membunuhku dengan pedang ini? Tang Yuan tertawa liar. Lin Bai, kalahkan aku. Tang Yuan datang dengan pukulan, mengejutkan dunia dan menelan gunung dan sungai dengan amarah. Di bawah kekuatan pukulan ini, Lin Bai hampir merasakan ruang di depannya berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah akan dihancurkan oleh pukulan Tang Yuan. Ketika Tang Tianhao melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di bibirnya, dia tahu di dalam hatinya, Markis Wanhu aman. Kekuatan supernatural, pedang lembut. Lin Bai melihat Tang Yuan datang dengan pukulan dan menggunakan kekuatan magisnya. Ilmu pedang itu seperti angin, dan angin sepoi-sepoi bertiup ke wajahmu. Pedang itu menyerang dengan lembut, tetapi saat mencapai Tang Yuan, niat membunuhnya terungkap. Hal ini memberikan kelembutan yang hangat kepada orang-orang, tetapi juga membawa niat membunuh yang tak terbatas. Tidak bagus. Murid Tang Yuan tiba-tiba menyusut, matanya ketakutan,
dan dia buru-buru terbang kembali, mencoba menghindari pedang. Mau pergi? Sudah terlambat. Lin Bai mencibir dan menusukkan pedangnya ke depan. Energi pedang segera melesat ke langit untuk membunuh. Hanya ada suara, embusan, dan kepala Tang Yuan dipenggal oleh pedang Lin Bai. Bang! Saat kepala jatuh ke tanah, terdengar suara keras, yang membuat semua prajurit di lapangan pulih dari medan perang yang terus berubah. Baru saja Tang Yuan yang ingin mengalahkan Lin Bai. Kenapa Tang Yuan terbunuh tiba-tiba dalam sekejap? Ya, pedang Lin Bai barusan jelas tidak memiliki kekuatan sama sekali. Semuanya, bagaimana kamu bisa membunuh Tang Yuan? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua prajurit yang menyaksikan apa yang terjadi berseru kaget. Mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana pedang ini bisa membunuh Tang Yuan. Termasuk puncak Tuoba. Tuoba Feng tertawa terbahak-bahak saat ini, hahaha, Lin Bai, ini sudah menjadi pedang ketiga, kamu kalah. Ah, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tuoba Feng baru setengah jalan dari perkataannya. Melihat kepala Tang Yuan terbang, dan tiba-tiba berteriak ketakutan. Senyum percaya diri Tang Tianhao tiba-tiba tertutup, matanya menunjukkan niat membunuh, dan dia meraung, tidak. Yuaner, anakku. Wajah Tang Tianhao penuh dengan rasa sakit, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Pada saat ini, dengan kematian Tang Yuan dalam pertempuran, Tang Tianhao merasa dunianya telah berubah menjadi abu-abu. Tang Yuan adalah putra satu-satunya. Dia telah menyayanginya sejak dia masih kecil. Tang Yuan tidak pernah mengalami ketidakadilan apapun. Bakat Tang Yuan dalam seni bela diri adalah sesuatu yang dibanggakan Tang Tianhao sepanjang hidupnya. Sebagai salah satu dari 3 pahlawan dan 4 pahlawan, Tang Yuan menambahkan banyak kemuliaan di wajah Tang Tianhao. Tang Tianhao bahkan memanfaatkan posisinya untuk menukar tinju naga tuan dari Sekte Bulan Suci dan memberikannya kepada Tang Yuan untuk berlatih. Tang Yuan dapat dianggap sebagai master pertama di antara 3 pahlawan dan 4 pahlawan, kedua setelah jenius tak tertandingi dari 3 pedang bulan suci. Tetapi pada saat ini, putra satu-satunya Tang Yuan, yang telah menghabiskan kerja keras dan kebanggaan hidupnya, dibunuh begitu saja oleh pedang Lin Bai. Lin Bai mengambil tas penyimpanan Tang Yuan, membukanya, dan menemukan buku rahasia tinju naga tirani. Tinju naga tirani ini agak menarik. Kamu bisa mempraktikkannya jika ada kesempatan di masa depan. 3 pedang jika aku tidak bisa membunuhmu, aku kalah. Sekarang dengan pedang ketiga, aku telah membunuhnya. Lin Bai mengarahkan pedangnya ke puncak Tuoba dan berkata sedikit. Tuoba Feng menghancurkan gelas anggur di tangannya dengan marah dan meraung, Zhao Liu. Bunuh dia, dan aku akan memberimu kekuatan tertinggi, status tertinggi, kecantikan yang menakjubkan, dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Tang Tianhao pucat, dan dia menatap Zhao Liu dengan mata marah, dan berkata, Zhao Liu, aku tahu kamu selalu ingin berlatih tinju naga tuan. Selama kamu bisa membalaskan dendam Yuaner, aku akan memberikannya tuan tinju naga untukmu. Latihan. Mendengar ini, Zhao Liu merasa bahwa dia disukai oleh Dewi Keberuntungan. 2 kalimat dari Tuoba Feng dan Tang Tianhao ini langsung membuat Zhao Liu tercengang. Selama kamu bisa membunuh Lin Bai, kamu bisa mendapatkan kekuatan, status, kecantikan, dan tinju naga tuan yang tak tertandingi di antara 700 negara di Lingdong yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidup mereka. Diserahkan. Zhao Liu merasa setelah kembali dari medan perang ini, dia akan mampu menantang Raja Bulan Suci. Yang mulia dan para tetua, mohon yakinlah. Saya pasti akan membunuh orang ini untuk membalaskan dendam sesama murid Sekte Bulan Suci dan menunjukkan prestise kepada kerajaan Dayue kami. Zhao Liu terbang dengan ekspresi bersemangat. Semua orang kemudian melihat seorang pria melompat dari kursi naga dan mendarat di medan perang. Ketika Chu Jiangliu melihat Lin Bai memenggal kepala Tang Yuan, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, permaisuri pangeran sangat kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh 3 pahlawan dan 4 pahlawan Sekte Bulan Suci dengan 3 pedang. Itu luar biasa. The Pangeran Permaisuri. Sangat kuat. Ya, dengan Pangeran Permaisuri di sini, kerajaan Shenwu kita pasti akan stabil selamanya. Sekelompok pangeran berteriak dengan penuh semangat. Ketika Murongki melihat pemandangan ini, dia langsung ketakutan dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah berapa lama tetapi kamu telah berkembang hingga titik ini. Kamu hampir mengejar orang suci. Wu Jian berkata dengan lembut, namun demikian, jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku bisa membunuh Tang Yuan dalam 3 pedang. Huo Ling tersenyum sedikit, tetapi tidak terus berbicara, tetapi ada sedikit ketakutan di mata Huo Ling, yang mengkhianati hati Huo Ling. Huo Ling tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Tang Yuan dalam 3 pedang. Putri sulung tampak bahagia, dan memang Lin Bai tidak mengecewakannya. Seorang master ada di sini.
Sebelum Jibei dan Jibai sempat bersukacita, mereka melihat pria tegas dengan alis-alis pedang dan mata berbintang mendarat di hadapan Lin Bai. Itu Zhao Liu. Jibei berkata dengan ngeri. Jibai berkata dengan tenang, itu tidak berhasil, tapi Zhao Liu Du mengambil tindakan. Orang ini adalah salah satu dari 3 pendekar pedang bulan suci. Dengan ilmu pedang dan kemampuannya untuk menciptakan dewa, dia bisa disebut sebagai yang tak terkalahkan dalam hal yang sama. Dunia. Jibai berkata dengan tenang. Bai Leng berkata, ya, Lin Bai dalam bahaya. Ketika Chu Jiangliu melihat Zhao Liu mengambil tindakan, wajahnya tiba-tiba menegang sambil tersenyum. Tentu saja, dia juga tahu bahwa reputasi Zhao Liu sangat bagus. Chu Jiangliu buru-buru berkata kepada Lin Bai, pangeran-pangeran permaisuri, berhati-hatilah. Orang ini adalah Zhao Liu, salah satu dari 3 pendekar pedang bulan suci dari Sekte Bulan Suci. Reputasinya di Sekte Bulan Suci dan Kerajaan Dayue hampir sama bagusnya dengan milikmu. Mendengar pengingat Chu Jiangliu, Lin Bai memandang Zhao Liu dengan sedikit senyum dan berkata, 3 pendekar bulan suci, aku tahu namamu. Kamu tampaknya adalah orang paling berbakat di negara Dayue kedua setelah Raja dari Bulan Suci. Zhao Liu mencibir dan berkata, orang mati tidak layak berbicara omong kosong kepadaku. Lin Bai, aku juga mengenalmu. Setelah pertempuran di Istana Chaoyang, namamu menyebar ke kerajaan Dayue. Tapi sayang sekali legendamu, itu akhirnya akan berakhir bersamaku. Karena kamu bilang kamu bisa membunuh kami dalam 3 pedang, baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Dengarkan dengan jelas, aku pasti akan melakukannya membunuhmu dalam 2 pedang. Jika tidak, aku akan memotong hatiku di depanmu. Zhao Liu berkata kepada Lin Bai dengan tegas dengan wajah tanpa ekspresi dan nada percaya diri yang kuat. Lin Bai tersenyum menghina, dia tidak berpikir Zhao Liu bisa membunuhnya dalam 2 pedang. Benarkah? Kalau begitu datang dan coba, Lin Bai tersenyum menghina. Bab 373 Teknik Pedang Memindahkan Gunung dan Mengisi Lautan. Lin Bai dan Zhao Liu berdiri berhadapan. Kedua pedang itu meletus tiba-tiba, dan bertabrakan terus-menerus di medan perang, menyebabkan lapisan angin dan pasir beterbangan. Apa? Zhao Liu ingin membunuh Lin Bai dengan 2 pedang. Saya pikir Zhao Liu memiliki kekuatan ini. 3 pedang bulan suci pastilah jenius yang tak tertandingi di bawah Raja Bulan Suci. Mereka tak tertandingi dan menakutkan. Saya juga lebih optimis tentang Zhao Liu. Siapapun yang bisa menjadi 3 pendekar bulan suci pasti luar biasa. Banyak prajurit berseru serempak, menyaksikan pertempuran sengit ini dengan mata berbinar. Pada saat yang sama, para murid Sekte Bulan Suci dalam barisan Kerajaan Bulan Agung mulai berteriak. Kakak senior Zhao Liu telah mengambil tindakan, hahaha, maka Lin Bai pasti akan mati. Zhao Liu adalah salah satu dari 3 pedang bulan suci. Bahkan Raja Bulan Suci pun penuh pujian untuknya. Senior saudara Zhao Liu, ayolah, bunuh binatang ini. Para murid Sekte Bulan Suci menyemangati Zhao Liu. Di tembok kota, putri tertua, Chu Jiangliu, Jibai, dan lainnya semuanya terlihat jelek. Mereka mengetahui reputasi Zhao Liu, dan mereka juga tahu bahwa Zhao Liu bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, reputasi 3 pedang bulan suci hampir sama bagusnya dengan para master di daftar jenius Shenwu. Beri kamu kesempatan, berlutut dan mohon ampun, dan aku bisa memberimu seluruh mayat. Zhao Liu perlahan mengeluarkan senjata spiritual kelas 5 dari sarungnya dan berkata dengan dingin. Haha, tidak perlu, Lin Bai tersenyum menghina. Kamu sedang mencari kematian. Zhao Liu mencibir, menghunus pedangnya, dan kekuatan pedang yang kuat segera menyerangnya. Ribuan bayangan pedang meraung di sekitar Lin Bai. Pada saat ini, di atas kepala Zhao Liu, sebuah gunung megah berwarna kuning tanah mengembun, memberikan perasaan yang kental dan agung kepada orang-orang, seolah-olah prajurit itu seperti semut di bawah gunung ini. Kekuatan menakjubkan menyebar ke seluruh tubuh Lin Bai. Pindahkan gunung. Zhao Liu melontarkan 2 kata dari sela-sela giginya, meratakan gunung dan sungai dengan 1 pedang, dan menyerang dengan ganas. Pedang ini setebal gunung, dan sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jibei mengenali rangkaian teknik pedang ini dan buru-buru mengingatkannya, Lin Bai, ini adalah seni bela diri lokal tingkat 9 dalam Sekte Bulan Suci. Ini disebut, gunung dan lautan. Ini sangat kuat dan tidak dapat digunakan. Ini tabrakan langsung. Lin Bai langsung mengerti ketika dia mendengar suara Jibei. Ternyata itu adalah seni pedang lokal kelas 9. Pantas saja kekuatannya begitu kuat, kata Lin Bai ringan. Zhao Liu adalah seorang pejuang di alam bela diri surgawi tingkat 9. Sekarang dia menggunakan seni bela diri tingkat bumi kelas 9. Dia menampilkan kekuatan seni bela diri dengan sempurna, dan kekuatan pedangnya segera menekan Lin Bai.
Meskipun Lin Bai juga mampu seni bela diri tingkat bumi tingkat 9, Lin Bai saat ini berada di alam Tianwu tingkat 6. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan pedangnya dengan kekuatan penuh, penindasan tiga alam masih sangat sulit bagi Lin Bai. Teknik pedang angin mengejutkan. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Lin Bai menyaksikan serangan pedang pemindah gunung dan maju bukannya mundur. Niat pedang. Saat Lin Bai menunjukkan teknik pedangnya, niat pedangnya segera terungkap. Ilmu pedang dan keterampilan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 yang sama tertinggal 3 tingkat karena ranah Lin Bai, tetapi dengan berkah niat pedang, kekuatan ilmu pedang Jing Feng masih dilepaskan sepenuhnya. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengguncang bumi. Seluruh medan perang terguncang hebat beberapa kali. Setelah Zhao Liu menyerang dengan pedangnya, dia melihat bahwa dia dihadang oleh Lin Bai. Matanya berkilat dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kamu bisa memblokir pedangku. Bahkan jika kamu mati sekarang, kamu masih tersenyum. Pedang ini pasti akan membunuhmu." Isi laut. Pedang kedua dari teknik pedang memindahkan gunung dan mengisi laut adalah pedang mengisi laut. Kumpulan ilmu pedang dan seni bela diri tingkat 9 tingkat bumi ini hanya memiliki 2 pedang dan hanya 2 gerakan. Satu pedang mampu memindahkan gunung, satu pedang mampu memenuhi lautan. Kekuatannya juga lebih dahsyat dibandingkan pedang lainnya. Dengan serangan pedang dari laut, gunung besar berwarna kuning tanah yang terkondensasi di atas kepala Zhao Liu jatuh ke kepala Lin Bai. Tekanan mengerikan dan kekuatan menakutkan segera dilepaskan ke segala arah, menghancurkan tanah di bawah kaki Lin Bai hingga retak seperti jaring laba-laba. Pedang ini cukup untuk membunuh semua prajurit di alam Tianwu tingkat 9. Mati. Zhao Liu tertawa liar. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Lin Bai tidak akan pernah bisa memblokir kekuatan pedang ini. Putri tertua, Ji Bei, dan Ji Bai semuanya tampak ketakutan, memandang Lin Bai dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Mata Lin Bai bersinar, dan kekuatan senjata spiritual pedang Qingge kelas 6 meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan supernatural, pedang yang lembut. Saat Lin Bai membuka dan menutup matanya, niat membunuh yang ganas terungkap. Energi pedang mencapai langit dan bumi melonjak ke langit dari bawah gunung yang sangat tebal ini dan menghantam gunung tersebut. Terdengar suara gemuruh yang keras. Setelah berguncang hebat beberapa saat, gunung itu tiba-tiba runtuh dan meledak, berubah menjadi kekuatan besar yang dilepaskan ke segala arah, namun tidak mampu melukai Lin Bai sama sekali. Diblokir. Ji Bei, Ji Bai, dan putri tertua semuanya menghela nafas lega. Zhao Liu memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata dengan ngeri, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 6 bisa memblokir ilmu pedang dan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 saya?" Lin Bai tersenyum sedikit, "Ingat. Apakah kamu mengatakan sesuatu? Kamu mengatakan bahwa jika kamu tidak dapat membunuhku dengan 2 pedang, kamu akan memotong hatimu di depanku. Sekarang aku masih bisa hidup dengan baik dengan 2 pedang, bukan? Memenuhi janjimu?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ketika Zhao Liu mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata, "Jangan berpuas diri. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu dengan 2 pedang, kamu tidak bisa membunuhku dengan 3 pedang. Benarkah?" "Saya tidak berpikir jadi," Lin Bai berkata sambil mencibir. "Kalau begitu cobalah dan lihat apakah kamu bisa membunuhku dengan 3 pedang," kata Zhao Liu secara provokatif. "Oke," Lin Bai menjawab, matanya menunjukkan niat membunuh. Sayap dewa angin dan petir terbang bersama sosok Lin Bai. Kekuatan supernatural, potong angin. Gerakan Lin Bai seperti kilat. Bagaimanapun, Zhao Liu memotong langit dengan 1 pedang dalam hitungan detik. Energi pedang tiba-tiba jatuh, langit dan bumi berubah warna di bawah pedang ini, dan matahari dan bulan menjadi redup dalam sekejap. "Apa?" Zhao Liu merasakan kekuatan mengerikan dalam pedang ini dan diam-diam terkejut. "Kamu tidak bisa membunuhku. Pindahkan gunung. Isi laut." Zhao Liu mengatupkan giginya, matanya merah darah, dan dengan putus asa menggunakan teknik pedang, pindahkan gunung dan isi laut. Kedua pedang itu datang, keluar sekaligus dan bertabrakan dengan energi pedang Lin Bai. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Ketika energi pedang Lin Bai bertabrakan dengan pedang Zhao Liu dengan mudah dipotong-potong oleh Lin Bai seperti tahu, kemudian energi pedang itu meraung, membunuh Zhao Liu menjadi 2 bagian. Darah berceceran di tempat. Fiuh. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tuo Bafeng, Tang Tianhao, semua jenius dari Sekte Bulan Suci, dan semua prajurit kerajaan Dayue semuanya tercengang saat melihat Zhao Liu yang terbunuh setengahnya di medan perang. Di tembok kota, putri tertua, Ji Bei, Ji Bai, Murongqi, Wu Jian, dan Huo Ling semuanya tampak berubah menjadi batu, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Waktu sepertinya telah berhenti. Udara seakan terkurung.
Ketika Lin Bai melihatnya memenggal kepala Zhao Liu, tidak ada suara sama sekali. Segera, Lin Bai mengangkat pedangnya, menunjuk ke kerajaan Dayue, dan bertanya, siapa lagi di sana? Bab 374, satu pedang adalah master sejuta pedang. Lin Bai mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah pasukan kerajaan Dayue, dan bertanya, siapa lagi yang ada di sana? Wow! Pada saat ini, orang-orang yang terkejut di tembok kota kembali tenang dan berteriak keras. Hidup Permaisuri Pangeran! Permaisuri Pangeran perkasa dan mendominasi, sungguh luar biasa. Idola, kamu pastilah idolaku. Pahlawan, pahlawan muda. Sekelompok pangeran meraung kegirangan. Chu Jiangliu sangat bersemangat sehingga dia melepas baju besinya dan berteriak dengan penuh semangat, Lin Bai, kamu benar-benar hebat. Rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali. Sial. Aku sangat bersemangat hingga aku ingin mengutuk. Chu Jiangliu meraung begitu keras hingga dia kekurangan oksigen dan wajahnya merah, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraan dan ekstasi di dalam hatinya. Kemunculan Lin Bai seketika membalikkan keadaan di Jiayuguan. Dari semangat rendah tadi hingga momentum yang begitu kuat, hanya butuh waktu setengah jam. Dalam setengah jam ini, Lin Bai berturut-turut membunuh Su Tai dan Song Long, salah satu dari 7 tinju bulan besar. Tang Yuan, salah satu dari 3 pahlawan dan 4 pahlawan. Dan Zhao Liu, salah satu dari 3 pedang bulan suci. Kekuatan bertarung semacam ini tidak ada bandingannya. Sekarang, di langit selatan di atas Jiayuguan, di antara awan, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri di atas burung bangau putih, memandang Lin Bai di medan perang sambil tersenyum. Orang tua itu tersenyum dan berkata, haha, saya tidak menyangka akan melihat pria muda dengan bakat ilmu pedang kali ini ketika saya datang ke kerajaan Shenwu. Ini adalah perjalanan yang berharga. Pemuda itu berkata dengan hangat, itu saja. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tentu saja tidak ada yang seperti ini di depan Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa ini adalah kerajaan Shenwu, dan sumber daya budidaya tidak sebanyak Miracle Ridge kami. Dia dapat berjuang untuk keluar dari tanah tandus ini dan tumbuh sedemikian rupa. Mereka hanyalah monster. Orang tua dan pemuda itu berkata perlahan. Saat berbicara, pemuda itu menoleh sedikit dan melihat putri tertua Bai Xiao Xiao berseragam militer di tembok kota sejak saat itu, matanya tidak bisa lepas dari Bai Xiao Xiao. Selama percakapan, terungkap bahwa kedua orang ini sebenarnya berasal dari Miracle Ridge. Di dalam formasi persegi kerajaan Dayue, Tuoba Feng sangat marah pada Lin Bai, siapa lagi? Dia melihat sekeliling dengan marah dan berkata, siapapun yang mau keluar untuk berperang dan membunuh orang ini, saya akan menghadiahimu sejuta batu spiritual dan menjadikanmu seorang markis. Tuoba Feng sekali lagi tingkatkan hadiahnya. Semua jenderal di sekitarnya dan murid sekte Seng Yue tampak gembira dan sedikit bersemangat ketika mendengar hadiah ini. Banyak dari mereka yang ingin mencobanya. Tapi memikirkan adegan di mana Lin Bai membunuh Zhao Liu dengan 3 pedang barusan, rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke kepala mereka, menutupi seluruh gairah mereka. 1 juta batu spiritual atau 10.000 rumah tangga, itulah yang penting bagi kehidupan seseorang. Lin Bai bahkan membunuh Zhao Liu, salah satu dari 3 pendekar bulan suci, diperkirakan hanya Raja Bulan Suci yang bisa menandingi Lin Bai. Banyak dari orang-orang ini akan mati jika mereka naik ke sana. Tidak ada yang mau bertarung. Tuoba Feng meraung marah. Semua jenderal dan jenius Sein Moon Sekte di sekitar mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Dan jutaan tentara di negara Otsuki semakin tertekan, seolah tidak bisa melihat masa depan. Tuoba Feng menunggu lama, tapi tidak ada yang mau melawan, akhirnya dia duduk di kursi naga tanpa daya, terlihat jelek. Dia hilang. Sejak ia mengirimkan pasukan untuk menaklukkan kerajaan Shenwu, momentum militernya bagaikan pelangi. Pada saat ini, Lin Bai berturut-turut membunuh prajurit terkenal di kerajaan Dayue, memberikan pukulan telak bagi para prajurit kerajaan Dayue. Moral hari ini sedang hancur. Hahaha, mungkinkah kerajaan Dayue, yang merupakan kerajaan seni bela diri yang megah, tidak dapat menemukan siapapun yang menjadi lawan Lin? Lin Bai berdiri di depan formasi tentara kerajaan Dayue dan tertawa liar. Ketika Tuoba Feng mendengar ini, dia sangat marah sehingga dia berdiri dan meraung, nak, jangan berpuas diri. Saat aku menghancurkan Jiayuguan dan mengambil alih kerajaan Shenwu, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuh seluruh keluargamu. Kecil, seluruh keluarga telah dibantai, dan bahkan sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Tuoba Feng meraung. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Tuoba Feng, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin. Kekuatan pedang berkumpul di tubuh Lin Bai. Niat pedang menyebar dengan gila-gilaan. Niat pedang ini menyebar ke segala arah, langit berubah warna, awan gelap menutupi bagian atasnya, dan guntur serta kilat muncul darinya.
Raungan gemuruh terdengar dari kehampaan. Rasanya seperti memasuki akhir dunia dalam sekejap. Mencari kematian. Lin Bai meraung dengan suara rendah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang ke udara. Kekuatan supernatural. Zan Feng. Zan Feng menyerang di udara dengan pedang. Lin Bai dan Tuo Bafeng terpisah ribuan meter, namun energi pedang ini menghancurkan penghalang di depan Tuo Bafeng dan terbang melewati pasukan kerajaan Dayue dengan momentum luar biasa dan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Lin Bai, apakah kamu benar-benar membunuh Tuo Bafeng dengan pedang di udara? Putri tertua, Ji Bei, dan Ji Bai semua melihat pemandangan ini dengan heran. Energi pedang ini meraung, menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan alam semesta. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Tuo Bafeng. Tidak bagus. Tuo Bafeng buru-buru mengeluarkan segel besar dari tangannya, menuangkan energi aslinya, dan memblokir segel besar di depannya. Bang! Energi pedang mengenai segel, dan kekuatan besar meledak, menjatuhkan Tuo Bafeng dari kursi naga dan mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Puff! Tuo Bafeng terjatuh ke tanah dalam keadaan malu, muntah darah dan ekspresi marah di wajahnya. Tidak ada yang mengira pedang Lin Bai dari jarak 1000 meter bisa sekuat itu. Pelatih! Pelatih! Sekelompok master dari kerajaan Dayue tersadar dengan panik dan buru-buru berlari menuju puncak Tuoba. Mendesis. Seluruh penonton terkesiap. Ya Tuhan! Lin Bai melukai Tuo Bafeng dengan pedang dari jarak 1000 meter. Nenek, ini luar biasa. Kekuatan pedang ini tak tertandingi. Jangan lupakan semuanya. Ilmu pedang kuat, dan kekuatan juga datang dari orang yang menggunakan pedang. Lin Bai adalah seorang jenius yang tiada taranya. Orang-orang kerajaan Shenwu di tembok kota dan jutaan tentara kerajaan Dayue semuanya berseru. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai hari ini dapat dianggap sebagai kekuatan puncak para jenius di 700 negara Lingdong. Mungkin hari ini tidak ada seorang pun yang akan mengingat bahwa Lin Bai membunuh beberapa Tuan Seng Yue di medan perang, tetapi mereka pasti akan ingat bahwa serangan pedang dari jarak 1000 meter ini melukai Tuo Bafeng dengan parah. Pedang ini memiliki kehebatan yang tak tertandingi. Apakah itu segel Taisan yang guru katakan? Ternyata itu ada di tangan Tuo Bafeng. Lin Bai melihat segel besar yang diambil Tuo Bafeng karena terkejut dan bergumam. Ketika dia sampai di perbatasan, Ling Tianzi berkata bahwa Li Sanxing melihat segel besar di perbatasan yang disebut segel Gunung Tai. Di antara segel Taisan, terdapat manik roh bumi, yang merupakan objek spiritual atribut bumi yang sebanding dengan ramuan 10.000 tahun. Jika Lin Bai bisa mendapatkannya, dia bisa memadatkan pusaran air roh bumi. Meskipun Lin Bai bersemangat, dia lebih rasional dan tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk terburu-buru. Jika dia bergegas ke formasi tentara kerajaan bulan besar dan menghadapi jutaan harimau dan serigala, bahkan jika Lin Bai memiliki kekuatan untuk mencapai surga dan bumi, saya khawatir akan sulit untuk melawannya secara berdarah-darah. Tuo Bafeng bangkit dari tanah, kembali ke kursi naga dengan wajah marah, dan meraung, bunuh dia. Perintahkan ketiga pasukan untuk membunuhnya untukku. Tuo Bafeng meraung lagi, dan segera memerintahkan ketiga pasukan itu untuk serang dan bunuh Lin Bai. Setelah mendengar perintah tersebut, jutaan harimau dan serigala kerajaan Dayue, yang menunggu dengan napas tertahan, semuanya meledak dengan kekuatan militer. Kekuatan militer berubah menjadi angin kencang dan menyapu ke depan, menghantam Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi pucat, dan matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Naik! Bunuh! 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 Legiun kerajaan Dayue tiba-tiba menyerang, meneriakkan suara pembunuhan yang mengguncang langit dan merebut hati orang-orang. Jika Anda seorang pejuang yang pemalu, di bawah pengaruh langsung kekuatan militer ini, Anda mungkin sangat takut hingga Anda mengompol dalam sekejap. Dan Lin Bai, menghadapi kekuatan militer yang begitu kuat, tidak hanya tidak takut, tetapi malah merasakan semangat juang yang kuat di dalam hatinya. Memegang pedang King erat-erat, Lin Bai meraung dengan amarah di wajahnya dan meraung keras, ayo. Kekuatan pedang menyebar seperti binatang buas. Niat pedang itu seperti pedang tajam yang menghancurkan dunia, tergantung di leher semua pendekar pedang. His, saat raungan Lin Bai menyebar, para prajurit yang sedang menyerang berhenti satu demi satu, menatap Lin Bai dengan ngeri. Para prajurit ini memandang Lin Bai dengan ketakutan. Terutama karena adegan di mana Lin Bai membunuh Zhao Liu barusan memiliki dampak yang begitu kuat pada mereka. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dari Sekte Bulan Suci dan Master tak tertandingi dari salah satu dari 3 pedang bulan suci, bahkan dia dibunuh oleh Lin Bai. Para prajurit ini hanya berada di alam bela diri bumi, bagaimana mereka bisa bertahan di bawah pedang Lin Bai? Jika satu orang berhenti, jutaan orang akan berhenti. Segera, jutaan pasukan yang bergegas maju semuanya berhenti, tidak berani maju lagi.
Putri tertua di tembok kota terkejut, ketika dia melihat Tuo Bafeng mati-matian berusaha membunuh Lin Bai, dia berencana membuka kota untuk berperang. Tanpa diduga, Lin Bai meraung dan menghentikan 1 juta pasukan. Tubuhku telah menempuh perjalanan 3.000 mil, dan pedangku telah menjadi pejuang bagi jutaan orang. Pahlawan muda yang luar biasa. Di langit selatan, lelaki tua dari Miracle Ridge memandang Lin Bai dengan emosi dan berkata, Bab 375 kembali dari kemenangan besar. Ayo! Raungan Lin Bai bergema di langit dan bergema di seluruh dunia, bertahan lama. Raungan ini membuat para dewa dan iblis di luar dunia gemetar ketakutan, raungan tersebut membuat para pahlawan di Uchi bergegas pergi dengan kepala di tangan, dan raungan tersebut membuat semua prajurit di lapangan berhenti seketika. Dia melakukan perjalanan 3.000 mil dengan tubuhnya, dan pedangnya pernah menjadi divisi bagi jutaan orang. Pasukan yang terdiri dari 1 juta orang berdiri diam. Tuo Bafeng berdiri di kursi naga dan meraung seolah-olah dia gila, ayo, aku perintahkan kamu bergegas dan membunuh Lin Bai. Siapapun yang membunuh Lin Bai akan diberikan gelar markis dari 10.000 rumah tangga. Tapi tidak peduli Tuo Bafeng, tidak peduli bagaimana Bafeng meningkatkan hadiahnya dan melolong, jutaan tentara yang kuat berhenti bergerak maju. Sebaliknya, beberapa orang mundur beberapa langkah. Para prajurit dari pasukan berkekuatan jutaan orang ini semuanya memiliki mata ketakutan dan menunjukkan ketakutan yang mendalam terhadap Lin Bai. Aku tidak bisa naik, saudaraku. Naik ke Mao. Orang ini bahkan membunuh Zhao Liu. Apakah kamu ingin naik dan mati? Kamu bisa naik, toh aku tidak bisa mengalahkannya. Katakan, siapa yang akan pergi duluan? Siapapun yang bergegas akan mati lebih dulu. Siapa di antara kalian yang akan masuk lebih dulu? Lagi pula, aku tidak akan masuk. Aku tidak ingin mati. Istriku masih menungguku di rumah. Jika kamu tidak masuk, aku tidak akan masuk dulu. Di antara jutaan tentara, beberapa tentara berbisik. Untuk sementara waktu, rasa panik dan ketakutan merasuki jutaan tentara. Tuo Bafeng melihat pemandangan ini dengan putus asa. Sebagai komandan dari 3 pasukan, dia memberi perintah pada saat ini, tetapi tidak ada yang menyerang. Para jenderal di bawah komandonya menundukkan kepala dan tetap diam. Meskipun jenius dari Sekte Bulan Suci memandang Lin Bai dengan marah, dia tidak berani berbicara dengan marah. Ketika Tang Tianhao melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Yang mulia, mundur. Sekarang moral tentara telah melemah. Jika tentara musuh menyerang nanti, kita akan rusak parah. Tuo Bafeng meraung, apakah semudah itu? Biarkan bajingan ini pergi. Tang Tianhao berkata dengan tenang, Yang mulia, Anda harus percaya bahwa saya ingin membunuh orang ini lebih dari yang Anda lakukan sekarang, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan. Situasi keseluruhan lebih penting. Setelah Yang Mulia menarik pasukan dan kembali ke kamp, segera mengerahkan semua pasukan yang tersebar di perbatasan selatan kerajaan Shenwu, dan 5 hari kemudian, melancarkan serangan kekuatan penuh, dan jalur Jia Yue akan menjadi mudah dijangkau. Saat itu, bukankah Lin Bai masih menjadi mainan di telapak tanganmu? Tang Tianhao berkata membujuk. Ketika Tuo Bafeng mendengar kata-kata Tang Tianhao, dia menyipitkan matanya, niat membunuh di matanya berangsur-angsur menghilang, dan dia menjadi tenang. Setelah hening lama, dia berkata, kirim perintah, tarik pasukan dan kembali ke kamp. Tang Tianhao menerima perintah tersebut dan segera memberikan perintah tersebut. Segera, jutaan pasukan yang mengepung Jia Yue Pass segera mundur dan menghilang di depan Jia Yue Pass. Lin Bai masih berdiri di depan gerbang kota Jia Yue Guan di medan perang, melihat debu yang berserakan ketika jutaan tentara pergi, niat membunuh di matanya tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Kami menang, teriak Chu Jiangliu. Kita menang, kita menang. Hidup, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Seluruh tentara negara Shenwu di Yue Guan bersorak bersama. Gerbang kota terbuka, dan Lin Bai berbalik dan berjalan menuju gerbang kota selangkah demi selangkah. Di belakang gerbang kota, semua prajurit kerajaan Shenwu memandang Lin Bai dengan penuh semangat dan berkata, Permaisuri Pangeran Perkasa, Permaisuri Pangeran Perkasa. Permaisuri Pangeran Perkasa, Permaisuri, Pangeran, Perkasa, Permaisuri Pangeran Perkasa. Teriak dari gunung di tengah sorak-sorai seperti tsunami, Lin Bai berjalan ke Jia Yue Guan. Putri tertua turun dari tembok kota, memandang Lin Bai, dan kembali menangis karena kegembiraan. Lin Bai tertawa dan berkata, aku di sini. Ketika putri tertua mendengar ini, matanya sedikit merah karena air mata, dia berlari, melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai, dan menangis. Ketika putri tertua paling putus asa, paling tidak berdaya, dan paling membutuhkan bantuan, Lin Bai tampaknya adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkannya, turun dari langit dan menyapu seluruh tempat dengan sikap yang tak terkalahkan. Anda adalah Panglima Angkatan Bersenjata,
Tolong jangan menangis begitu kasar, Lin Bai memegangi kecantikan di pelukannya dan berkata dengan suara rendah. Diingatkan oleh Lin Bai, Putri Sulung segera menyadari bahwa ada banyak orang yang hadir saat ini, dia langsung merasa kasar dan melepaskan diri dari pelukan Lin Bai, berdiri di samping Lin Bai dengan wajah merah. Penampilannya tidak terlihat seperti panglima angkatan bersenjata, melainkan seperti menantu perempuan kecil yang pemalu. Ji Bei dan Ji Bai keduanya datang, menepuk bahu Lin Bai, dan berkata dengan penuh semangat, Lin Bai, kerja bagus, kamu telah menjadi begitu kuat. Sepertinya saya telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Laut Cina Timur ini. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, kami memang menemukan sesuatu, yang membuat para tetua khawatir. Ji Bai tersenyum dan berkata, kami tidak mengkhawatirkanmu, hanya tetua kedua yang khawatir. Dia belum kembali setelah melihat kamu begitu lama. Jika kami tidak menghentikannya, dia akan pergi ke luar negeri untuk mencarimu. Benarkah? Lin Bai merasa sangat hangat ketika dia mendengar bahwa tetua kedua sangat mengkhawatirkannya. Chu Jiangliu dan sekelompok pangeran datang saat ini. Hahaha. Chu Jiangliu membuka tangannya dari kejauhan, berjalan menuju Lin Bai dengan langkah cepat, dan memeluk tubuh kurus Lin Bai ke dalam pelukan beruang. Yang mulia, Anda sangat kuat dan mendominasi. Chu Jiangliu berkata dengan penuh semangat. Lin Bai dicekik begitu keras oleh Chu Jiangliu hingga dia hampir tidak bisa bernapas, jadi Chu Jiangliu melepaskan Lin Bai. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu terluka oleh Tang Yuan? Bagaimana lukanya? Chu Jiangliu tersenyum dan berkata, Han, prajurit di medan perang, cedera adalah hal biasa, tidak ada yang serius. Itu bagus. Lin Bai tersenyum ringan. Bai mengangguk. Segera, Lin Bai melihat ke kerumunan dan melihat Murongqi, Wu Jian, Huo Ling dan lainnya. Ketika Murongqi melihat Lin Bai, dia mendengus dingin dan pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Wu Jian dan Huo Ling, sebaliknya, tersenyum dingin dan menghina Lin Bai, dengan niat jahat. Siapa dua orang ini? Lin Bai bertanya. Mereka. Hehe, siapa lagi yang bisa melakukannya? Para ahli tak tertandingi dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo. Mereka baru saja tidak menghormati putri tertua, kata Chu Jiangliu. Putri tertua buru-buru menyela Chu Jiangliu dan berkata, Pangeran Chu, tutup mulut. Chu Jiangliu menghela nafas dengan marah dan berhenti berbicara. Ketika Lin Bai melihat penampilan Chu Jiangliu, pasti putri tertua telah sangat dipermalukan oleh Wu Jian dan Huo Ling, jika tidak, Chu Jiangliu, sebagai menteri, tidak akan begitu marah. Aku akan membunuh mereka karena tidak menghormatimu. Lin Bai melihat ke belakang Wu Jian dan Huo Ling dan berkata dengan dingin. Putri tertua berkata, Pangeran Chu, harap bersiap segera. Pangeran mertua kembali dari kemenangan besar dan memberi penghargaan kepada ketiga pasukan. Kita harus mengumpulkan kembali semua moral militer yang telah hilang dalam beberapa hari terakhir. Chu Jiangliu segera berkata dengan sungguh-sungguh, jenderal terakhir menerima perintah itu. Seperti yang dikatakan putri tertua, sekarang Lin Bai membunuh semua pahlawan di bawah celah Yue di rumahnya, yang telah sangat meningkatkan moral kerajaan Shenwu. Ini adalah kesempatan besar agar kerajaan Shenwu mendapatkan kembali moral tentaranya. Kemudian putri tertua berkata kepada Ji Bei dan Ji Bai, kalian berdua senior telah bekerja ekstra keras dalam pertempuran di Wei Jiayuguan baru-baru ini. Terima kasih atas kerja keras kalian. Sekarang Lin Bai telah meraih kemenangan besar, Tuo Ba Feng tidak akan menyerang dengan mudah. Kalian berdua bisa pergi dan beristirahat. Ini sudah berakhir. Ji Bei berkata, Putri Sulung, jangan khawatirkan kami. Meskipun kami telah meraih kemenangan besar, kami tidak bisa menganggap entengnya untuk menghindari serangan diam-diam. Dari kerajaan Dayue, Ji Bai berkata, apa yang dikatakan Ji Bai masuk akal. Putri Sulung, kamu dapat pergi dan melakukan pekerjaanmu. Ji Bai dan aku pergi untuk memeriksa daerah sekitarnya jika terjadi keadaan darurat. Putri tertua berkata, terima kasih banyak. Ji Bai dan Ji Bai memandang Lin Bai dan tersenyum aneh, lalu berjalan pergi satu demi satu. Setelah Lin Bai menyapa para prajurit dari aliansi pedang Sekte Pedang Roh, dia kembali ke putri tertua. Ayo pergi, biarkan tenda besar berbicara. Kata putri tertua. Bab 376 Lin Bai, berlutut. Ayo pergi, ayo kita bicara ke tenda besar. Setelah putri tertua mengirim para prajurit di sekelilingnya dan berjalan pergi, dia menatap Lin Bai dan berkata dengan ekspresi dingin. Lin Bai tertegun sejenak, memikirkan betapa cepatnya wanita ini mengubah wajahnya dan membalik halaman. Baru saja dia bersemangat dan melemparkan dirinya ke pelukannya, tapi sekarang dia terlihat acuh tak acuh. Setelah Lin Bai tersenyum pahit, dia mengikuti putri tertua ke tenda besar. Kembali ke tenda pelatih, putri tertua balas berteriak. Lin Bai dan putri tertua adalah dua orang yang tersisa di tenda besar. Putri tertua segera memasang ekspresi dingin di wajahnya yang cantik,
dan menamparkan salinan itu dengan tangan gioknya, menyebabkan benda-benda di atas meja melompat. Dia berteriak dengan marah pada Lin Bai, Lin Bai, berlutut. Apa? Ketika Lin Bai mendengar ini, dia memandang putri tertua dengan bingung. Lin Bai tersenyum canggung dan bertanya, bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, putri tertua, mengapa saya harus berlutut? Wajah cantik putri tertua tampak dingin, dan dia bertanya dengan suara dingin, saya telah memberi perintah 3 kali kepada memerintahkanmu untuk datang ke perbatasan, mengapa kamu datang sekarang? Ketika dia mengatakan ini, wajah serius putri sulung berangsur-angsur berubah menjadi kesakitan, dan gelombang kabut muncul di mata besarnya yang indah. Sepertinya ada berbagai macam keluhan di hatinya, dan dia menatap Lin Bai dengan mata berkaca-kaca. Wajah serius itu tidak bisa berdiri. Hal itu berubah menjadi sebuah keluhan. Tatapan itu seperti menangis kepada Lin Bai, bertanya pada Lin Bai, mengapa kamu datang sekarang? Tahukah kamu betapa bersalahnya aku? Hati Lin Bai melembut, dan dia berkata dengan tenang, saya baru saja kembali dari luar negeri, dan saya baru saja menerima. Lin Bai awalnya ingin menjelaskan. Tetapi di tengah-tengah pembicaraannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandangi putri sulung dengan rasa bersalah dan berkata, maaf, saya terlambat. Putri sulung memandang Lin Bai dan berhenti berbicara, dengan air mata mengalir di wajahnya. Menghadapi Lin Bai melangkah maju dan dengan lembut menggendong putri tertua ke dalam pelukannya. Putri tertua tidak melawan Lin Bai, melainkan berinisiatif memegang erat pinggang Lin Bai dengan kedua tangannya. Dia membutuhkan bahu untuk bersandar. Lin Bai juga tahu bahwa tidak ada kata-kata yang lebih nyata daripada memeluknya. Membenamkan kepalanya di pelukan Lin Bai, putri tertua menangis lama sekali, meneriakkan semua keluhan di hatinya dengan air matanya. Ketika putri tertua tiba di Nanning Pass, dia menderita kerugian besar, dia kehilangan Nanning Pass pada malam pertama, dan kemudian mundur ke Jiayue Pass karena malu dalam semalam. Lepaskan dan biarkan pasukan kerajaan Dayue memasuki perbatasan selatan. Selama lebih dari 10 hari menjaga Jiayue Guan, kerajaan Dayue datang menantangnya setiap hari. Kerajaan Shenwu telah dikalahkan selama 7 hari berturut-turut, dan moral tentaranya hancur hingga ekstrim. Hal ini membuat burung Phoenix kebanggaan putri tertua mengalami 2 kemunduran dan 2 pukulan berat. Putri tertua hampir pingsan, tapi untungnya dia mengertakkan gigi dan bertahan. Sampai Lin Bai datang ke Jiayu Guan, di depan pertempuran, dia membunuh beberapa orang jenius dari kerajaan Dayue dengan kekuatan 1 orang, dan sekali lagi membawa kembali kekalahan kerajaan Shenwu. Seperempat jam kemudian, putri tertua perlahan melepaskan kepalanya dari pelukan Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak menangis? Ya, putri tertua mengangguk sedikit. Lin Bai tersenyum tipis. Putri tertua berkata, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada menangis. Lin Bai memandang putri tertua dengan rasa ingin tahu. Putri tertua berkata dengan tegas, dengan tatapan tajam di matanya, saya ingin mendapatkan kembali Nanning Pass, mendapatkan kembali perbatasan selatan, dan mengusir semua pasukan kerajaan Dayue. Lin Bai bertanya, apakah tentara keluarga Qi juga ada di Jiayue? Guanzong. Putri tertua mengangguk dan berkata, ya, perbatasan selatan awalnya adalah wilayah yang dijaga oleh Pangeran Qi, dan sebagian besar pasukan garnisun di celah Nanning dan celah Jiayue adalah milik tentara keluarga Qi. Mengapa kamu bertanya? Lin Bai berkata, tadi malam, saya bertemu dengan utusan yang Anda kirim untuk meminta bantuan di luar Jiayue Guan. Dia terluka parah, tapi saya menyelamatkannya. Dia diserang. Sang putri bertanya dengan heran, siapa yang diserang? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu sangat pintar, kamu seharusnya sudah mengetahuinya. Apakah dia dari tentara keluarga Qi? Putri tertua berkata dengan suara dingin dengan tatapan dingin dalam kecantikannya. Mata. Lin Bai mengangguk, itu adalah perintah dari War Eagle. Pada dasarnya saya dapat menjamin bahwa, kecuali yang saya selamatkan tadi malam, semua utusan yang Anda kirim untuk meminta bantuan seharusnya dibunuh oleh tentara keluarga Qi. Putri tertua berkata dengan marah, sialan. Aku tidak akan bisa mengampuni rumah Pangeran Qi ketika tuan kita kembali ke istana kali ini. Lin Bai berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan Nanning Pass yang besar, bahkan puncak Tuoba, bagaimana mereka bisa dikalahkan begitu cepat dengan pasukan puluhan juta orang? Mereka dikalahkan dalam 1 malam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Putri tertua berkata dengan suara serius, maksudmu, pasukan keluarga Qi bertindak sebagai pendukung internal mereka. Bagaimana jika, tampaknya merekalah yang seharusnya melakukannya. Ketika saya berada di ibu kota kekaisaran, saya merasa segalanya tidak sesederhana itu.
Tepat setelah itu pada festival akhir tahun, kekuatan militer Istana Pangeran Qi baru saja dikurangi, dan kerajaan Dayue mengerahkan pasukan untuk menyerang. Sungguh suatu kebetulan. Pada saat itu, kemudian, jalur Nanning hilang dalam semalam, yang merupakan sebuah kejutan. Sungguh mengejutkan. Lokasi militer yang penting, tidak ada perlawanan. Itu hilang dalam semalam. Itu adalah kejutan. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Omong-omong. Putri tertua mendengar analisis Lin Bai dan mengangguk ringan, kamu benar, seharusnya tentara keluarga Qi yang melakukan triknya. Lin Bai berkata, tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting sekarang kita punya untuk mendapatkan kembali wilayah selatan, tapi pertama-tama kita harus mengendalikan legiun tentara Qi Jia. Putri tertua berkata, saya akan mengatur masalah ini. Saya akan memerintahkan Chu Jiangliu untuk bernegosiasi dengan tentara Qi Jia, biarkan War Eagle menyerahkan kekuatan militernya, dan memenjarakan War Eagle sampai perbatasan selatan dipulihkan kali ini. Guru kelas kembali ke pengadilan dan menyelesaikan rekening dengan Istana Pangeran Qi. Lin Bai berkata, ini yang terbaik. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari tahu cara mendapatkan kembali wilayah selatan. Sekarang Tuo Bafeng secara pribadi memimpin pasukan berjumlah puluhan juta dan memasuki wilayah selatan. Mereka sekarang setelah mereka masuk, pada dasarnya sulit untuk mengusir mereka. Selain itu, kerajaan Dayue tidak menerima negosiasi seni bela diri dan ingin mencaplok kerajaan Shenwu, jadi sekarang yang ada hanya perang. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Kontes dan negosiasi adalah pertarungan sastra. Murid sekte di kerajaan seni bela diri kedua belah pihak akan melakukan duel satu lawan satu untuk menentukan taruhan, seperti berapa banyak kota yang akan dimenangkan oleh pemenang dan berapa banyak kota yang akan dikalahkan oleh yang kalah. Persaingan dan negosiasi seperti ini dapat mengurangi korban jiwa secara signifikan. Namun sekarang kerajaan Dayue tidak menerima negosiasi seni bela diri, ia ingin menggunakan kecepatan absolut dan kekuatan militer untuk menghancurkan kerajaan Shenwu. Mungkin juga karena musuh kuat dan kita lemah, sehingga kerajaan Ouyue merasa tidak perlu menggunakan duel untuk menghadapinya. Putri tertua berkata, ya, memulihkan wilayah selatan adalah masalah besar sekarang. Bahkan jika bala bantuan dari ibu kota kekaisaran tiba, jika kerajaan Dayue menolak mundur, itu akan menjadi sungai darah. Cukup untuk menang. Pada saat itu, perbatasan selatan juga akan hancur, dan semua kehidupan akan hancur. Lin Bai mengangguk dan berkata, akan lebih baik jika kerajaan Dayue dapat bersaing dengan kami dan bernegosiasi, dan saya dapat membantu kerajaan Shenwu mendapatkan keuntungan terbesar. Tetapi, jika kerajaan Otsuki tidak menerima negosiasi dengan paksa, maka perang akan menjadi satu-satunya pilihan. Bab 377 Keluarga Kerajaan-Kerajaan Dayue. Setelah beberapa saat, Chu Jiangliu, yang mengenakan seragam militer, mendekati tenda Raja Pusat. Jenderal telah bertemu dengan Putri Sulung dan Permaisuri Pangeran. Permaisuri Pangeranku, apakah kamu sudah selesai secepat ini? Setelah Chu Jiangliu menyapanya, dia memandang Lin Bai dengan kekek yang aneh. Lin Bai bingung dan bertanya, apa akhirnya? Chu Jiangliu tertegun sejenak, lalu tersenyum canggung, hanya saja, ups, kamu bertanya kepada orang-orang dengan terus terang, dan mereka sangat malu untuk menjawab. Kamu, Bai Xiao Xiao seharusnya bisa menebak apa yang dipikirkan Chu Jiangliu ketika dia menatapnya. Segera, wajah Bai Xiao Xiao memerah dan dia diam-diam melirik Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi gelap. Dia seharusnya sudah bisa menebaknya sekarang. Dia terbatuk dan berkata, Pangeran Chu, tolong berhenti bicara terlalu banyak. Putri tertua memintamu untuk datang karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk kamu tangani. Chu Jiangliu segera menjadi serius, Komandan, tolong bicara. Putri tertua tersipu saat itu, menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa, matanya dipenuhi pegas, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lin Bai mengerutkan kening dan berteriak, Putri Sulung. Oh. Putri tertua kembali sadar dan berkata dengan serius, Pangeran Chu, Anda segera pergi ke tentara keluarga Qi untuk menyampaikan perintah militer saya dan menangkap semua jenderal di atas kapten tentara keluarga Qi. Bangunlah. Chu Jiangliu tertegun dan bertanya, mengapa, pelatih? Lin Bai berkata dengan ringan, saya telah memperoleh bukti pengkhianatan Qi Jiajun terhadap negara. Tadi malam, saya menyelamatkan putri tertua yang dikirim ke ibu kota kekaisaran untuk meminta bantuan di hutan. Utusan, dia dikejar oleh para jenderal yang mengejar tentara keluarga Qi. Ini sepenuhnya benar. Pangeran Chu tidak perlu terlalu memikirkan tentang itu. Saya juga curiga bahwa jatuhnya celah Nanning juga terkait dengan tentara keluarga Qi. Chu Jiangliu mendengar Lin Bai berkata dengan serius, dia segera berkata dengan marah, Pangeran Qi, kerajaan Shenwu memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu sebenarnya pengkhianat. Yakinlah, putri tertua dan permaisuri pangeran,
Tidak ada seorang pun dari tentara keluarga Qi yang dapat melarikan diri. Lin Bai berkata, terutama elang perang, tangkap dia setelah itu, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk disimpan. Awasi dengan cermat dan pastikan tidak ada yang salah. Ya, Chu Jiangliu memberi perintah militer dan berjalan keluar dari tenda raja. Setelah Lin Bai menunggu hingga sungai Chu mengalir, dia berkata, dengan dihilangkannya masalah internal, langkah selanjutnya adalah masalah eksternal. Apakah Tuo Bafeng mudah untuk ditangani? Putri tertua berkata, saya tahu banyak tentang Tuo Bafeng. Dia pria besar. Pangeran kedua kerajaan bulan sangat berbakat dalam seni bela diri, dan kekuatannya harus sekuat 3 pedang bulan suci. Ada juga spiritual kelas 6 senjata di tangannya, segel Taisan. Lin Bai mengangguk. Mengenai segel Taisan, Lin Bai sangat menginginkannya. Putri tertua tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa Tuo Bafeng memiliki hubungan yang tidak jelas dengan selir ayahnya, selir Yun. Lin Bai menatap putri tertua dengan marah dan berkata, ini, kamu masih tahu. Yang tertua putri tersenyum bangga dan berkata, apa yang tidak saya ketahui. Selain itu, selir Yun adalah wanita tercantik di kerajaan Dayue. Ketika kaisar kerajaan Dayue menikahinya, saya pergi ke kerajaan Dayue. Menghadiri pernikahan. Wanita itu secara alami menawan dan menawan. Sejak menikah dengan keluarga kerajaan, kaisar kerajaan Dayue lambat laun mengabaikan urusan negara dan menyerahkan urusan negara kepada pangeran, sedangkan militer diserahkan kepada pangeran. Pangeran kedua. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, karena negara bagian Dayue memiliki seorang pangeran, secara logis, kekuatan militer juga harus diberikan kepada pangeran. Mengapa itu jatuh ke tangan pangeran kedua? Putri sulung berkata sambil tersenyum, rumornya, selir Yun mengatakan sesuatu di telinga kaisar kerajaan Dayue. Keesokan harinya, kekuatan militer diserahkan kepada pangeran kedua Tuo Bafeng. Justru karena itu, ada rumor di kalangan masyarakat kerajaan Dayue bahwa selir Yun hubungannya dengan pangeran kedua pasti luar biasa. Itulah sebabnya kaisar kerajaan Dayue sangat membenci pangeran kedua. Hubungan antara kedua ayah dan anak berada di ambang kehancuran dan akan segera putus. Kaisar menganggapnya sebagai kehidupan, dan pangeran kedua menganggapnya sebagai kehidupan. Sebagai harta karun. Wanita ini tidak sederhana. Ah! Lin Bai tersenyum ringan. Putri tertua tersenyum dan berkata, ini memang tidak sederhana. Lin Bai mengubah topik dan bertanya, ngomong-ngomong, Tuo Bafeng berkendara sejauh ini ke perbatasan selatan kerajaan Shenwu, lalu siapa yang bertanggung jawab atas pasokan di belakang dia? Putri sulung berkata, dia adalah guru besar kerajaan Dayue, dan juga guru Tuo Bafeng. Tuo Bafeng memimpin pasukan untuk menaklukkan kerajaan Shenwu, dan guru besar bertanggung jawab untuk menyediakan pasukan militer di puncak Tuoba perbekalan. Dia ditempatkan di sebuah bangunan terkenal di luar Nanning Pass. Di kota bernama, Kota Hejian. Lin Bai berkata, jika kita menghentikan pasokan militernya, apakah mungkin? Putri tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, hampir tidak mungkin. Selain itu, jika sejumlah besar tentara dan kuda dikirim, bahkan jika pasokan militer terputus, saya khawatir harga yang harus dibayar juga sangat mahal. Lin Bai dan putri tertua berpikir untuk sudah lama, namun belum membuahkan hasil. Putri tertua kemudian berkata, biarkan para jenderal berkumpul untuk membahas masalah ini. Mungkin mereka akan menemukan solusi yang baik. Lin Bai mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Segera, putri tertua memerintahkan para jenderal untuk datang ke diskusikan masalah ini, dan pada saat yang sama, para pejuang dari 4 sekte besar juga datang satu demi satu. Lin Bai juga merasa pertarungan sengit ini sulit dimenangkan. Pertama-tama, ada beberapa masalah besar yang sulit diselesaikan. Pertama, dalam situasi di mana musuh kuat dan kita lemah, Tuo Bafeng mengirim puluhan juta pasukan ke perbatasan selatan, tetapi sekarang kekuatan gabungan Jia Yue Guan hanya lebih dari 4 juta, dan bala bantuan dari ibu kota kekaisaran sudah cukup. Belum tiba. Kedua, ada masalah internal dan eksternal. Di dalam kerajaan Shenwu, juga ada ular berbisa, istana Pangeran Qi. Begitu pecah perang, jika ular berbisa ini menyerang, saya khawatir pasukan putri tertua akan diserang dari luar. Kedua sisi. Ketiga, Sekte Bulan Suci telah mengirimkan hampir setengah dari prajurit intinya untuk membantu Tuo Bafeng memenangkan perang ini. Para murid sekte tersebut jauh lebih kuat daripada para jenderal ini. Meskipun mereka tidak dapat membentuk pasukan, mereka dapat sekali di medan perang, pertempuran efektivitasnya juga luar biasa. Salah satu dari 3 situasi ini sekarang membuat Lin Bai merasa merepotkan. Segera, kecuali Chu Jiangliu, jenderal dan murid lain dari 4 sekte utama memasuki tenda raja satu demi satu. Di antaranya adalah murid dari 4 sekte besar, seperti Ji Bai, Ji Bei, Ye Mo Bei, Wu Jian, Huo Ling dan lainnya.
Putri tertua duduk tinggi di kursi kerajaan dan memandang ke aula dengan bermartabat. Lin Bai, sebaliknya, duduk di sisi putri tertua dengan ekspresi tanpa ekspresi. Setelah Wu Jian dan Huo Ling memasuki tenda raja, mereka berdua memandang Lin Bai sambil mencibir. Lin Bai mengangkat kepalanya sedikit dan melakukan kontak mata dengan mereka berdua. Kedua pria itu segera menunjukkan sedikit rasa jijik. Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit marah. Chu Jiangliu telah mengatakan sebelumnya bahwa Wu Jian dan Huo Ling tidak menghormati putri tertua. Meskipun Lin Bai tidak tahu apa yang mereka katakan, melihat ekspresi marah Chu Jiangliu dan keinginannya untuk memakan mereka berdua hidup-hidup, dia seharusnya menebak bahwa mereka pasti mengucapkan kata-kata yang sangat tidak menyenangkan. Putri tertua memanggil para jenderal dan berkata dengan suara dingin, "Saya memanggil kalian semua hari ini karena masalah celah Yue. Pangeran mertua telah kembali dari kemenangan besar hari ini, dan tentara Dayue pasti putus asa. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan kembali wilayah selatan. Saya ingin menanyakan pendapat Anda, apakah ada strategi yang baik?" Putri tertua bertanya dengan suara yang dalam. Wu Jian mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Mengapa kita tidak berperang? Mari kita bicara tentang perdamaian. Biarkan sebagian tanah keluar. Saya yakin Dayue Guo akan mengambilnya kembali ketika sudah diselesaikan." Bab 378 Sebelum musuh meninggalkan negaranya, dia menjadi pengkhianat negara dengan berdamai. Huo Ling juga mengangguk dan berkata, "Saya pikir apa yang dikatakan saudara Wu Jian masuk akal. Berbicara tentang perdamaian sekarang adalah kesempatan terbaik." Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tidak senang dan diam-diam mengerutkan kening. Ji Bei dan Ji Bai juga tampak terkejut. Putri tertua bergumam penuh arti, "Yan He." Saat dia mengatakan ini, ada sedikit keengganan dan niat membunuh di mata putri tertua. Tentara kerajaan Dayue telah membakar, membunuh, dan menjarah begitu lama di perbatasan selatan, dan tak terhitung banyaknya orang di kerajaan Shenwu yang tewas di bawah kavaleri besi mereka. Sulit bagi putri tertua untuk menerima pembicaraan damai saat ini. Wu Jian mencibir dan berkata, "Bukan. Sekte Bulan Suci telah mengirimkan lebih dari 1000 murid dan tetua sekarang. Para murid dan tetua ini semuanya adalah pejuang di alam Tianwu tingkat 8 dan 9. Tuo Ba Feng kini telah mengirimkan momentumnya seperti pelangi, puluhan juta pasukan telah dikirim, tetapi kami hanya memiliki lebih dari 4 juta pasukan. Musuh kuat dan kami lemah. Jia Yue Guan hanya dapat bertahan sampai sekarang. Berdamai adalah cara terbaik." Huo Ling berkata sambil tersenyum, "Saya pikir saudara Wu Jian memiliki visi yang jauh ke depan dan apa yang dia katakan masuk akal. Berdamai sekarang adalah hasil terbaik." Setelah mendengar ini, yang tertua putri tertegun dan berkata dengan dingin, "Apakah Anda memiliki pendapat berbeda?" Penonton terdiam. Meski para jenderal kerajaan Shenwu enggan menyerah, situasi saat ini di mana musuh kuat dan kita lemah memang sulit untuk dibalik. Dalam 4 sekte besar, Ji Bei dan Ji Bai terus memikirkan tindakan pencegahan. Putri tertua menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap Lin Bai, "Permaisuri, apakah kamu punya ide bagus?" Putri tertua bertanya. Ji Bei dan Ji Bai sama-sama memandang Lin Bai. Disaksikan seluruh penonton, Lin Bai berkata dengan tenang, "Meskipun saya tidak memahami pembentukan pasukan, saya juga tahu. Sebelum musuh meninggalkan negara, dia akan menjadi pengkhianat negara jika dia berdamai." Lin Bai memandang Wu Jianhe tanpa ekspresi di wajahnya, kata roh api. "Sebelum musuh meninggalkan negara, jika Anda berdamai, Anda akan menjadi pengkhianat negara." Kalimat ini menunjukkan sikap tegas Lin Bai. Dia bersumpah akan mengirim seluruh pasukan kerajaan Dayue untuk mengusir kerajaan Shenwu. Ketika Lin Bai mengatakan ini, semua mata jenderal kembali menyala dengan semangat juang. Bahkan Ji Bei dan Ji Bai mengangguk setuju. "Pangeran Permaisuri benar, jika kita berdamai sebelum musuh meninggalkan negara, dia akan menjadi pengkhianat negara." "Saya juga setuju. Jika kita berdamai sekarang, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan kepada rakyat? Perbatasan selatan. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah berdamai." Putri sulung, harap berpikir 2 kali. Sangat mustahil untuk berdamai. Putri tua, mohon berpikir 2 kali. Sangat tidak mungkin untuk berdamai. Semua jenderal berlutut dan berusaha membujuk putri tertua. Di sisi lain, Ji Bei juga berkata, "Kami juga merasa tidak pantas untuk berdamai." Ji Bai juga berkata, "Saya juga merasa bahwa meskipun kami ingin berdamai, kami harus mengusir binatang-binatang ini dan kemudian membuat perdamaian." Belum terlambat. Di seluruh tenda kerajaan, ada lebih dari 100 jenderal dan murid dari 4 sekte utama. Saat ini, hampir semua orang menentang usulan Wu Jian dan Huo Ling. Putri tertua berkata dengan serius, "Saya juga setuju dengan apa yang Anda katakan.
Bagaimana kita bisa berdamai sebelum musuh meninggalkan negara? Wu Jian, Huo Ling, kata-kata ini tidak dapat didiskusikan lagi. Sangat tidak mungkin bagi kerajaan Shenwu untuk melakukannya. Berdamailah saat ini. Jika perdamaian tercipta sekarang, bagaimana kerajaan Shenwu bisa mendapatkan pijakan di 700 kerajaan di sebelah timur Lingdong? Setelah perdamaian tercipta, kerajaan Shenwu pasti akan kehilangan semua keagungannya. Meskipun demikian, memiliki ratusan juta wilayah, hanya akan ada sebatas nama saja. Tak perlu lagi menyebut perdamaian. Diskusikan. Mulai saat ini siapapun yang berani berdamai akan ditindak menurut hukum militer. Yang tertua, kata putri dengan tegas. Wu Jian merasa bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia segera mencibir dan berkata, haha, permaisuri pangeran sangat hebat, maka permaisuri pangeran akhirnya membuat rencana yang layak. Huo Ling berkata dengan tersenyum, saya pikir saudara Wu Jian benar. Itu masuk akal. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membuat rencana untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Lin Bai berkata dengan ringan, meskipun saya tidak punya rencana apapun sekarang, solusinya adalah apa yang orang-orang pikirkan. Wu Jian mencibir dan berkata, itu saja. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Saat membahas masalah di sini, lebih baik permaisuri tidak banyak bicara yang tidak masuk akal. Lebih baik jadilah bisu. Huo Ling tersenyum dan berkata, saya pikir apa yang dikatakan saudara Wu Jian masuk akal. Apa yang dia katakan sama dengan apa yang tidak dia katakan. Lin Bai mencibir dan berkata, itu lebih baik daripada beberapa orang siapa yang mengkhianati negara. Wu Jian menjadi marah ketika mendengar ini. Dia berdiri, menunjuk ke arah Lin Bai dan meraung, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang pengkhianat negara? Lin Bai Leng, dia berkata dalam suara, apakah kamu masih ingin menyebutkan nama? Apakah kamu, Istana Changhai Yuntai, benar-benar tidak tahu apa itu rasa malu? Wu Jian menjadi marah dan berkata, saya mengusulkan perdamaian demi kerajaan Shenwu. Sekarang musuh kuat dan saya lemah. Jika perang terus berlanjut, akan ada banyak korban jiwa. Apakah Anda hanya ingin melihat tentara kerajaan Shenwu kita mati satu persatu di bawah cakar kerajaan Dayue? Lin Bai, apa niatmu? Wu Jian meraung. Huo Ling berkata, saya pikir apa yang dikatakan saudara Wu Jian masuk akal. Pertempuran tanpa akhir dengan kerajaan Dayue tidak lebih dari lebih banyak korban jiwa, dan hasilnya sama. Sekarang kita berdamai, bahkan jika kita menyerahkan seluruh wilayah selatan wilayah, kita masih bisa melindungi kerajaan Shenwu. Perdamaian bebas dari rasa khawatir, dan tidak perlu mati begitu banyak tentara. Lin Bai, kamu benar-benar ingin tentara kami dari kerajaan Shenwu keluar dan berperang. Apakah kamu baru saja ingin melihat mereka mati di depanmu satu persatu? Huo Ling juga berkata padanya. Lin Bai berkata dengan marah. Mendengar ini, seluruh jenderal yang hadir menundukkan kepala. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, bahkan para jenderal pun tidak. Mereka juga tahu bahwa jika terjadi pertempuran tanpa akhir dengan kerajaan Dayue sekarang, jumlah korban setidaknya akan mencapai beberapa juta atau puluhan juta. Lin Bai, apa niatmu? Jenderal itu berkata dengan marah pada Lin Bai. Mereka adalah tentara. Lin Bai berkata dengan serius. Mereka adalah tentara, dan misi keberadaan mereka adalah untuk mempertahankan tanah ini. Kemuliaan terbesar mereka dalam hidup adalah mati di medan perang mempertahankan tanah ini, bukannya bersembunyi di balik perjanjian damai yang memalukan. Hanya bertahan untuk bernapas. Lin Bai meraung. Dengan marah. Panggilan. Mendengar kata-kata Lin Bai, mata bingung para jenderal di antara penonton berangsur-angsur menjadi cerah, dan semburan niat bertarung dan membunuh terpancar dari seluruh tubuh mereka, serta kekuatan militer. Lin Bai berkata, justru karena mereka memiliki hati yang tak kenal takut dan kemauan untuk melupakan kematian maka mereka berbeda dari kita. Itulah sebabnya mereka bisa disebut tentara dan pejuang, sedangkan kita hanyalah pejuang. Tak kenal takut. Mereka tidak takut pada yang kuat dengan perintah, meskipun orang yang berdiri di depan mereka adalah dewa, mereka berani bergegas maju dan merobek salah satu lengan dewa. Lupakan kematian, jangan takut mati, gunakan saja darah dan pasir untuk mempertahankan tanah di hatimu yang tidak akan pernah bisa diserbu oleh orang lain. Bahkan jika itu sebutir pasir, tanpa izin mereka, kamu tidak bisa terlibat. Inilah perbedaan antara prajurit dan pejuang. Para pejuang akan tergoda oleh kekuasaan, seks, dan kekayaan. Tapi tentara tidak akan melakukannya, mereka hanya akan menuruti perintah, mengikuti keyakinan di hati dan janji di hati. Kamu mungkin bisa menghancurkan tubuh mereka, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghancurkan kemauan seorang prajurit. Seorang jenderal militer berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, Komandan, kami tidak takut mati.
Kami hanya ingin mengusir musuh yang kuat, menjaga gunung dan sungai kerajaan Senwu kami selamanya, dan melindungi keselamatan rakyat kami. Permaisuri benar, para prajurit akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Kehormatan terbesar adalah mati di medan perang untuk melindungi tanah dan keluarga yang ingin Anda lindungi. Pelatih, jika kita bisa mati di medan perang, aku akan melakukannya pergi dengan kemuliaan. Pelatih, saya akan menunggu seumur hidup saya. Misi kami adalah mempertahankan kerajaan Senwu. Hari ini, kami menghadapi musuh yang tangguh. Bagaimana kami bisa hidup dalam kehidupan yang tercela? Pelatih, kami setuju dengan apa yang dikatakan Permaisuri Pangeran. Prajurit harus memiliki darah prajurit. Siapa yang berani menyentuh tanah kita, bahkan jika mereka memang demikian. Iblis neraka akan menunggu sampai kita mati dan kemudian berjuang menuju dunia bawah. Komandan, saya tidak takut mati, jadi tolong jangan berdamai. Semua jenderal yang hadir berlutut di tanah, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Saya mengatakannya dengan tegas. Ketika Wu Jian melihat adegan ini, dia tampak terkejut dan berkata dengan gemetar karena marah, kamu hanyalah sekelompok orang yang keras kepala. Nah, jika kamu ingin mati, mati saja. Lin Baileng dia memandang Wu Jian dan berkata, Wu Jian, kamu sangat ingin berdamai. Apakah kamu takut mati? Atau kami takut mati? Jempol. Ketika Wu Jian mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gugup dan dia berkeringat seperti hujan. Wu Jian memandang Lin Bai dengan ngeri, seolah-olah Lin Bai telah meraih ekornya, kamu, diam, bagaimana aku bisa takut mati? Faktanya, Lin Bai itu benar. Setelah Wu Jian melihat betapa kuatnya pasukan kerajaan Dayue, dia ingin mundur. Saat ini, dia terus meminta putri tertua untuk berdamai, hanya untuk mengakhiri perang di Jiayuguan secepatnya dan menukarnya dengan perdamaian sementara. Jika tidak, setelah pasukan kerajaan Dayue menerobos kerajaan Senwu, yang pertama dihancurkan adalah istana Changhai Yuntai, dan orang pertama yang dibunuh adalah murid-murid terkemuka istana Changhai Yuntai, dan sebagai istana bagian dalam istana Changhai Yuntai empat kaisar sangat terkenal sehingga Wu Jian secara alami menanggung beban terbesar dan menjadi kandidat utama untuk dilenyapkan di kerajaan Daye. Tapi begitu kita berdamai saat ini. Selama dalam 1 tahun, kerajaan Dayue tidak akan menghancurkan kerajaan Senwu. Dalam tahun ini, Wu Jian dapat meninggalkan kerajaan Senwu dan pergi ke Miracle Ridge. Apakah kerajaan Senwu akan dihancurkan atau tidak, tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 379 Aku sudah lama menunggu kata-katamu. Pikiran kecil Wu Jian diungkapkan oleh Lin Bai, dan dia langsung marah dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu berbicara omong kosong, bagaimana saya bisa serakah untuk hidup dan takut mati. Lin Bai, meskipun kamu adalah pangeran mertua, kamu juga harus tahu bagaimana menghormatinya. Kamu memfitnahku begitu saja, apakah menurutmu aku mudah ditindas? Kata Wu Jian dengan marah. Lin Bai mencibir dan berkata, melihatmu seperti ini, aku pasti telah membuat keputusan yang tepat. Jika tentara kerajaan Dayue menghancurkan kerajaan Senwu, maka istana Changhai Yuntaimu tidak akan lolos dari kematian. Pada saat itu, kerajaan Dayue akan melakukannya mati. Orang-orang yang ingin dibunuh negara ini apakah Anda jenius luar biasa dari istana Changhai Yuntai? Apakah Anda takut akan hal ini? Sekarang Anda mencoba yang terbaik untuk berdamai, hanya untuk menunda kompetisi selama beberapa bulan hingga 4 besar sekte bersaing. Anda dapat secara sah memasuki Miracle Ridge, kan? Lin Bai menatap Wu Jian dan mengatakan semua pikiran di hati Wu Jian. Mengapa persaingan antara 4 sekte besar begitu penting? Itu karena setiap tahun ketika 4 sekte utama kerajaan Senwu berkompetisi dalam seni bela diri, Miracle Ridge akan mengirimkan master untuk memilih prajurit yang luar biasa dan pergi ke Miracle Ridge untuk mempelajari keterampilan. Hanya prajurit yang diundang oleh Miracle Ridge yang dapat memasuki Miracle Ridge. Jika tidak, prajurit yang tidak diundang hanya dapat memasuki Miracle Ridge setelah melewati 3 level dan 5 ujian sulit di Miracle Ridge. Namun, prajurit yang ingin melewati 3 level dan 5 kesulitan dapat dikatakan hanya 1 dari sejuta, dan tingkat kelulusannya sangat rendah. Oleh karena itu, Wu Jian tidak mau mengambil risiko dan ingin lulus kompetisi tahun depan antara 4 sekte besar, agar dia bisa terus memasuki Miracle Ridge. Pada saat ini, Murong Qi berkata dengan wajah muram, kata-kata pangeran mertua terlalu tidak masuk akal dan tidak bisa memaafkan. Wu Jian mengatakan ini demi para prajurit di perbatasan, bagaimana mereka bisa terlibat dalam kompetisi seni bela diri antara 4 sekte besar. Lin Bai mencibir. Dia berkata, Wu Jian sendiri tahu dengan jelas apakah ini niatnya. Putri tertua berkata dengan marah, sudah cukup, berhenti berdebat. Wu Jian, aku seharusnya mengatakannya sekarang, jika ada yang berani berdamai, dihukum dengan hukum militer.
Apakah Anda prajurit pertama yang ingin dihukum oleh hukum militer? Wu Jian berkata dengan marah, karena putri tertua ingin mendengarkan fitnah, maka saya, Wu Jian, tidak perlu berkata apa-apa. Demi konspirasi, pergilah. Seperti yang saya katakan, saya berharap kerajaan Shenwu mengalami kekalahan besar dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Huo Ling juga mencibir, saya pikir apa yang dikatakan saudara Wu Jian masuk akal, karena putri sulung tidak dapat mendengar nasihat kami. Yah, kalau begitu, tidak ada gunanya kita berada di sini, jadi ucapkan selamat tinggal. Setelah kedua pria itu selesai berbicara, mereka berjalan pergi dengan mengibaskan lengan baju. Berhenti. Lin Bai berteriak dengan dingin. Wu Jian dan Huo Ling keduanya berbalik, menatap Lin Bai, dan berkata, apa? Apa lagi yang ingin dikatakan Pangeran Permaisuri? Lin Bai berjalan turun dari sisi putri tertua, memandang Wu Jian dan Huo Ling dan berkata, bisakah kamu Changhai apakah istana Yuntai begitu tidak berpendidikan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana memberi hormat kepada putri tertua ketika mengundurkan diri? Wu Jian berkata dengan marah, sebagai prajurit istana Changhai Yuntai, saya tidak pernah memberi hormat. Lin Bai berkata dengan dingin, apakah Anda seorang pejuang hebat di istana Changhai Yuntai? Keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu menghormati Anda dan mengizinkan Anda untuk tidak memberi hormat. Namun pada analisis terakhir, Anda hanyalah orang biasa. Jika Anda ingin pergi, kamu bisa berlutut dan memberi hormat, lalu kamu boleh pergi. Wu Jian meraung, Lin Bai, kamu telah terlalu banyak diintimidasi. Huo Ling juga meraung pada saat yang sama, saya pikir apa yang dikatakan saudara Wu Jian membuat masuk akal, Lin Bai, jangan terlalu sering menindas orang lain. Haha, pengganggu. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Bai mencibir. Wu Jian berkata dengan marah, jangan berpikir bahwa jika kamu membunuh Zhao Liu, kamu bisa berdiri di atas kepalaku dan buang air kecil. Sudah kubilang, aku juga bisa membunuh Zhao Liu. Jangan terlalu gila. Jika kamu berani, ayo kita bertarung, dan aku akan menghajarmu hingga jatuh. Huo Ling berkata, saya pikir apa yang dikatakan Wu Jianzong masuk akal. Saya ingin tahu apakah permaisuri berani mengajari saya dua gerakan. Hahaha, aku sudah lama menunggu kata-katamu, hunus pedangmu. Lin Bai segera mencabut pedang Qingge, dan kekuatan pedang meledak ke dalam tenda raja. Wu Jian dan Huo Ling juga terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka Lin Bai akan menyetujuinya begitu cepat dan tanpa berpikir panjang. Dan melihat postur Lin Bai, dia sepertinya siap bertarung dengan mereka. Wu Jian tertegun sejenak, lalu berkata dengan suara dingin, Huo Ling, karena ada seseorang yang ingin disiksa, ayo bantu dia. Setelah aku menghajarnya hingga jatuh dan menemukan gigi, kamu boleh datang. Huo Ling mencibir. Berkata, saudara Wu Jian benar. Orang ini hanya mencari kematian. Kalau begitu mari kita beri pelajaran pada bajingan ini. Lin Bai berkata dengan marah, tidak perlu ibu mertua, kalian berdua berkumpul. Ayo pergi. Ayo berkumpul. Wu Jian dan Huo Ling tercengang. Keduanya adalah master tak tertandingi dalam daftar jenius Shenwu, dan keduanya berada di alam Tianwu tingkat 8. Keduanya adalah master langka di negara Shenwu. Dalam pertarungan sendirian, hampir sulit untuk menemukan lawan dengan level yang sama di kerajaan Shenwu, dan bahkan di alam Tianwu tingkat 9, mereka masih bisa bertarung. Namun saat ini, Lin Bai langsung meminta mereka untuk berkumpul, yang membuat mereka tercengang. Murong Qi baru saja membuka mulutnya untuk menghentikan perkelahian, tetapi begitu kata-katanya keluar dari bibirnya, dia menelannya lagi. Dia mengingat murid-murid istana Changhai Yuntai yang meninggal di istana Chaoyang hari itu, dan dia juga tahu bahwa dengan metode gabungan Wu Jian dan Huo Ling, menekan Lin Bai seharusnya tidak menjadi masalah. Oke, biarkan Wu Jian membalaskan dendam para jenius yang meninggal di istana Chaoyang di istana Changhai Yuntai kita. Murong Qi mengambil keputusan dan tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Putri tertua, Ji Bai, dan Ji Bei semuanya terkejut dan menatap Lin Bai dengan wajah ngeri. Hahaha, karena pangeran mertua begitu sombong, jangan salahkan kami karena kejam. Kakak Huo Ling, ayo kita pergi bersama. Jika saatnya tiba ketika pangeran mertua kalah, jangan salahkan kami. Tidak bisa menang. Wu Jian tertawa liar. Saudara Wu Jian mengatakan itu masuk akal, ayo pergi bersama. Wu Jian dan Huo Ling keduanya meledak dengan kekuatan bertarung yang kuat. Untuk sesaat, di dalam tenda raja, kekuatan pedang yang dahsyat meletus dari tubuh Wu Jian, sementara kekuatan api yang kuat melonjak dari tubuh Huo Ling. Kedua kekuatan itu saling terkait, menekan ke arah Lin Bai seperti pusaran air besar, menelan segalanya. Mata Wu Jian menunjukkan tatapan tajam, dan dia meraung, teknik pedang Changhai. Laut dan langit memiliki warna yang sama. Teknik pedang Changhai adalah seni bela diri tingkat 8 tingkat lokal di istana Changhai Yuntai.
Ini sangat kuat dan menakutkan. Sekarang dilepaskan oleh Wu Jian, itu seperti lautan yang mengalir melintasi lautan, tak terhentikan. Huoling mengambil tindakan pada saat yang sama, teknik api-api, segel tangan besar api. Segel tangan besar api dari teknik api sengit, keterampilan bela diri ini adalah salah satu keterampilan seni bela diri dalam teknik api-api yang sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 dengan pemboman telapak tangan, api membakar langit, segala sesuatu akan hancur. Saat keduanya menyerang, mereka menggunakan seni bela diri terkuat mereka, yang merupakan kartu truf mereka. Lin Bai akan dikalahkan dalam sekejap. Haha, apakah itu yang mampu kamu lakukan? Bahkan tidak cukup untuk menekan celah di antara gigiku. Kekuatan supernatural. Hentikan angin. Lin Bai meraung, dan energi pedang meledak, menguasai pedang Wu Jian keterampilan. Dan kemudian memotong Wu Jian keluar dari tenda raja. Bab 380 Pemberontakan Elang Perang. Zhan Feng menyerang dengan pedangnya dan membunuhnya. Pertama, serangan kuat keduanya hancur, dan kemudian sebuah pedang menghantam dada Wu Jian dengan keras. Engah. Wu Jian memuntahkan seteguk darah, dan terbang keluar dari tenda raja dalam keadaan menyedihkan, mendarat di luar, mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya dan meratap tanpa henti. Saudara Wu Jian, Huoling terkejut. Huoling tidak percaya bahwa gerakan gabungan dia dan Wu Jian, yang hampir bisa menghancurkan kekuatan alam Tianwu tingkat 9, sebenarnya dihancurkan oleh Lin Bai dengan serangan pedang yang begitu sederhana. Ketika wajah Huoling penuh dengan keterkejutan, Lin Bai berkata dengan suara dingin, sebagai prajurit berbakat dari Istana Liehuo, kamu bersedia menjadi antek orang lain. Istana Liehuo kamu tidak jauh dari kekalahan. Keluar dari sini juga. Keluar. Lin Bai memukul dada Huoling dengan keras, menendang Huoling keluar, dan jatuh di samping Wu Jian, muntah darah dan meratap tanpa henti. Murongqi berdiri dari tempat duduknya dengan suara, "Ru," dan buru-buru berlari keluar untuk memeriksa luka Wu Jian dan Huoling. Meski Wu Jian dan Huoling kini terluka parah, Lin Bai tidak membunuh mereka, jadi mereka belum mati. Lin Bai juga tahu bahwa sekarang perang sudah dekat, akan sangat sial jika membunuh jenderal di ketentaraan terlebih dahulu. Murongqi berkata dengan wajah muram, "Yang mulia, putri tertua, saya, Istana Changhai Yuntai, datang untuk membantu keluarga kerajaan dengan niat baik, apakah saya pantas diperlakukan seperti ini? Permaisuri saya, menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, apakah benar-benar mengecewakanku, Istana Changhai Yuntai?" Lin Bai mencibir dan berkata, "Hah, sederhananya, di medan perang barusan, ketika dihadapkan dengan keributan dari Sekte Bulan Suci Kerajaan Dayue, mengapa tidak, bukankah kalian prajurit dari Istana Changhai Yuntai turun dan bertarung? Saya malah pergi. Di medan perang, saya melihat mayat berserakan di tanah. Kebanyakan dari mereka adalah murid Sekte Lingjian saya. Dan tidak ada seorang pun dari Changhai Yuntai Anda Istana datang ke medan perang." Ketika Lin Bai berada di medan perang sebelumnya, dia tidak melihat satu orang pun dari Changhai. Para prajurit di Istana Yuntai sebenarnya adalah murid dari Sekte Pedang Roh. Selusin dari mereka tewas dan jatuh ke tangan tanah, dan beberapa di antaranya adalah anggota inti dari Aliansi Pedang. Dan sekarang, prajuritmu dari Istana Changhai Yuntai baru saja datang untuk membahas masalah ini, dan mereka semua berdamai satu persatu, berkata damai, "Saudariku, mereka hampir buang air besar di kuburan leluhurmu, dan kamu masih berdamai." Lin Bai berkata dengan marah. Saat Lin Bai mengatakan ini, Murongqi juga tampak malu. Seperti yang dikatakan Lin Bai, dalam beberapa hari terakhir, menghadapi tantangan dari kerajaan Dayue dan Sekte Sengyue, tidak ada murid dari Istana Changhai Yuntai yang muncul. Wu Jian dan Huoling, sebaliknya, berdiri di pinggir lapangan dan memanfaatkan situasi tersebut untuk memaksa putri tertua menyetujui tuntutan yang sangat menjijikkan itu. Murongqi berkata dengan kemarahan di wajahnya, lalu menurut apa yang dikatakan permaisuri, tampaknya Istana Changhai Yuntai kami tidak ada artinya di sini. Lin Bai berkata, "Jika Anda di sini untuk membantu, maka kami tentu saja akan menyambut Anda. Tetapi jika kamu di sini untuk menyiksaku, aku akan selalu bersamamu. Jangan terlihat begitu hebat, kepada siapa kamu menunjukkannya. Apakah prajurit dari Istana Changhai Yuntai begitu menakjubkan? Bukankah begitu? Mereka hebat kemanapun kamu pergi. Kepala lebih tinggi dari kami." Hah! Murongqi berkata dengan marah, "Baiklah, kalau begitu saya, Istana Changhai Yuntai, ingin melihat bagaimana kerajaan Shenwu dapat memenangkan perang ini tanpa bantuan kami." Lin Bai Leng He berkata, "Kalau begitu perhatikan baik-baik. Tanpamu, kami masih bisa menang." Murongqi mencibir, "Siapa yang tidak bisa berbohong? Apakah kamu berani bertaruh?" "Permaisuri Pangeran." Lin Bai bertanya, "Apa yang kamu pertaruhkan?" "Terus."
Jika kamu tidak membersihkan pasukan kerajaan Dayue dari perbatasan selatan, kamu akan kalah. Tim membersihkan perbatasan selatan, bahkan jika aku kalah, aku akan memberikan kepalaku padamu. Bagaimana? Lin Bai berkata sambil tersenyum, dalam waktu kurang dari sebulan, kerajaan Dayue pasti akan mundur dalam 10 hari. Murong Qi tertawa liar, itu kesepakatan. Itu kesepakatan, kata Lin Bai dingin. Tunggu saja kematiannya. Murong Qi membawa Wu Jian dan meninggalkan tenda raja untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian prajurit lain dari istana Changhai Yuntai juga pergi bersama. Keluarga kerajaan benar-benar mampu. Tanpa bantuan istana Changhai Yuntian kami, saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa memenangkan perang ini. Benar, Permaisuri, Anda telah merugikan seluruh kerajaan Shenwu. Kami sedang menunggumu untuk datang dan memohon. Hari kita. Jika keluarga kerajaan masih menginginkan kami dari istana Changhai Yuntai untuk membantu di masa depan, maka Bai Huatian harus datang ke istana Changhai Yuntai untuk berlutut dan beribadah selama 3 hari sebelum kita ambil tindakan. Sekelompok orang Changhai para prajurit dari istana Yuntai berkata dengan marah sebelum pergi. Setelah rombongan prajurit dari istana Changhai Yuntai dan istana Liehuo pergi, putri tertua kemudian bertanya, Lin Bai, apakah kamu punya strategi yang bagus? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi aku tahu jika bala bantuan dari ibu kota kekaisaran tidak tiba di celah Jia Yue dalam waktu 10 hari, jalur Jia Yue itu akan kita tidak bisa bertahan, dan kita semua akan mati saat itu. Ekspresi putri tertua menjadi gelap. Ji Bei dan Ji Bai terus memikirkan cara saat ini. Tepat waktu. Seorang prajurit berlumuran darah berlari ke dalam tenda raja dan berteriak mendesak, laporkan kepada komandan, baru saja kami mengikuti Pangeran Chu untuk menangkap War Eagle. Ternyata orang ini sudah bersiap. Ketika kami tiba, War Eagle memimpin tentara keluarga Qi dan bergegas keluar. Pergi ke Jiayue Guan. Sekarang gerbang kota terbuka, pasukan kerajaan Dayue di luar kota telah mendekat. Prajurit itu berkata dengan penuh semangat. Apa? Lin Bai, Ji Bei, dan Ji Bai semuanya terkejut dan berseru. Lin Bai mengira War Eagle dan istana Pangeran Qi akan memberontak, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Ini masih satu langkah terlambat. Tampaknya War Eagle sudah bersiap untuk segera membuka gerbang kota. Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata dengan sangat marah. Putri tertua berkata, saya memerintahkan semua prajurit di Yue Guan untuk pergi ke gerbang kota dan pastikan untuk menjaganya. Ya, semua jenderal berteriak serempak dan segera berjalan keluar dari tenda raja. Aku akan pergi juga, putri tertua. Kamu tidak boleh bertindak gegabah sekarang. Tempatkan penanggung jawab 3 pasukan dan buat pengaturan. Penatua Ji Bei, Penatua Ji Bai, tolong lindungi putri tertua. Jika tentara kerajaan Dayue masuk ke rumah kami Yue Guan, yang pertama dibunuh pasti putri tertua. Setelah putri tertua hilang, keluarga Yue Guan benar-benar tidak akan bisa mempertahankannya. Kata Lin Bai. Ji Bei dan Ji Bai juga memahami kebenaran ini. Dikatakan bahwa untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya. Begitu putri tertua meninggal, jutaan tentara di Yue Guan tidak akan memiliki pemimpin dan akan dibantai oleh tentara kerajaan Dayue dalam sekejap. Serahkan ini pada kami. Ji Bei dan Ji Bai juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah mengatakan ini, Lin Bai berbalik dan keluar dari tenda raja. Putri tertua berteriak pelan, Lin Bai, hati-hati. Ketika dia mendengar suara putri tertua, Lin Bai masih berada 100 meter jauhnya. Dengan langkah terbang, Lin Bai menuju ke gerbang kota Jiayu Guan secepat mungkin.